Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Ancar Halik. Sekarang saya buat reaction tentang berita viral ini, Indonesia di atas langit. Wah, punya tajuk ah. Video ini ada kita punya kawan subscriber saya. Diantar link suruh reaction. Kemungkinan video ini cantik sebab saya tengok pun dia punya tajuk ini memang cantik lah. Jadi kita sama-sama tengok guys. Sebelum tuh jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Jom kita lanjut guys, kita sama-sama tengok. Oke guys, ini dia video. Wah, maritim, menarik. Militer Indonesia dianggap mampu menghadapi Cina hingga didaulat jadi pemimpin hadapi Cina di LCS. Dengan video ini sampai habis, sampai selesai. Kekuatan militer Indonesia dalam 10 tahun terakhir sudah menjelma menjadi kekuatan militer dunia. Hanya Indonesia yang berani menghadang Cina di Laut Cina Selatan saat kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Cina memasuki wilayah Laut Natuna Utara. Dengan kekuatan dan nyali besar TNI dianggap pantas untuk memimpin negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi kekuatan militer negeri tirai bambu di Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan membuat seluruh negara di Asia Tenggara bersatu untuk melawan Cina. Hal ini karena Cina mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan menjadi milik mereka. Padahal Laut Cina Selatan juga menjadi tempat kehidupan bagi negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Tak heran negara-negara di Asia Tenggara mulai bersekutu untuk melawan Cina dan militernya yang kuat. Dan Indonesia didaulat cocok menjadi pemimpinnya. Mengapa? Dilansir dari scmp.com pada Senin 17 Agustus, Cina dan Indonesia sudah sering berhadapan terkait kedaulatan perairan di sekitar Laut Cina Selatan. Sebab di zona ekonomi eksklusif Indonesia, di sana tumpang tindih dengan klaim 9 garis putus-putus di mana Beijing menegaskan hak mereka atas hampir 90% wilayah itu. Selain itu, Pulau Natuna yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Cina Selatan dan sangat ingin dimiliki oleh Cina. Walau begitu, Indonesia punya kekuatan yang besar. Misalnya, berdasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut, itu adalah sebuah konvensi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Beijing dan Jakarta. Oleh sebabnya, Indonesia pantas menjadi pemimpin karena selain memiliki kemampuan militer yang dapat menekan Cina, mereka juga punya hak-hak di bawah hukum internasional. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, batas laut sama kuatnya dengan batas negara, sehingga mereka benar-benar menjaga batas lautnya dengan baik. Apalagi, mantan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI Rianizar Riyakudu, pernah mengatakan bahwa pulau-pulau Indonesia merupakan pintu depan bagi Indonesia. Sehingga dia akan memperingatkan siapa saja yang berani masuk tanpa izin ke wilayahnya. Alasan lain mengapa Indonesia bisa menjadi pemimpin negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan Cina adalah Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB Asia Tenggara atau ASEAN. Untuk urusan kekuatan militer, jangan ditanya. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Posisi Indonesia paling tinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya, bahkan lebih tinggi dari Israel dan Korea Utara. Perlu Anda tahu, Kopaska atau Komando Pasukan Katak merupakan bagian dari pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, di mana Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Produk perlengkapan militer yang digunakan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, beberapa telah mampu diproduksi industri pertahanan dalam negeri. Kualitas produksinya sangat membanggakan untuk membantu tugas pertahanan personil di tanah air. Keberadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista buatan dalam negeri ini bukan saja hanya diproduksi oleh PT Pindad Persero.
Dikutip dari channel YouTube Lixma Miltech, sejumlah industri swasta juga telah ikut terlibat dalam memproduksi peralatan khusus kebutuhan TNI maupun komersial. Berikut deretan industri swasta Indonesia yang bergerak dalam bidang pertahanan. Yang pertama, Lundin Industri Invest. Merupakan perusahaan kapal yang didirikan oleh John Lundin asal Swedia dan berpusat di Banyuwangi, Jawa Timur. Perusahaan yang didirikan pada 2003 ini mempunyai cabang di Singapura dan Swedia untuk membuat kapal laut dengan kekhususan material komposit dan fiberglass. Pada 2012, perusahaan yang memiliki fasilitas produksi komposit seluas 6.700 meter persegi dari total lahan 38.000 meter persegi ini telah meluncurkan kapal fase attack 63 meter. Kapal dengan konfigurasi trimaran ini bernama KRI Kelewang. Perusahaan ini juga membuat berbagai kendaraan air untuk TNI. Di antaranya, kapal berbasis perahu karet untuk Kopaska, Taifib, dan Denjaka. Lundin pun juga melakukan inovasi dengan mengembangkan tank boat yang diberi kode X-18 dengan konfigurasi katamaran yang dipersenjatai dengan meriam Korkil 105 mm dan dapat mengangkut 20 orang pasukan. Yang kedua, PT Tesco Indomaritim. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1975 ini awalnya bergerak di bidang produksi perkapalan, yakni baling-baling atau propeller kapal. Kemudian pada tahun 1997, ekspansi dilakukan dengan memproduksi kapal laut dan kendaraan air lainnya. Produk PT Tesco Indomaritim yang digunakan TNI seperti kapal patroli dan kapal motor cepat atau KMC Komando untuk TNI AD. Sementara untuk TNI AL, perusahaan ini memproduksi kendaraan pendarat amfibi baik pengangkut untuk personil ataupun kendaraan. Yang ketiga, PT Palindo Marine Shipyard. Perusahaan galangan kapal di Batam ini telah memproduksi kebutuhan kapal untuk TNI AL. Kapal yang kini telah beroperasi di antaranya adalah kapal cepat rudal kelas KRI Klurit, kapal patroli cepat kelas KRI Pari, dan kapal patroli cepat 38 meter seperti KRI Siribua. Selain kapal TNI, perusahaan ini juga memproduksi kapal untuk Badan SAR Nasional atau Basarnas dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Yang keempat, PT Sentra Surya Eka Jaya. Merupakan perusahaan otomotif yang memiliki spesialisasi dalam perencanaan rekayasa dan pembuatan kendaraan militer khusus. Perusahaan ini didirikan oleh Eka Surya Jaya yang awalnya banyak menangani perbaikan dan modifikasi kendaraan TNI. SSE kemudian berkembang membuat kendaraan khusus untuk kebutuhan TNI. Pada 2003 lalu, SSE membuat 24 unit kendaraan pertempuran jarak dekat untuk TNI AD dan 2 unit kendaraan anti peluru bernama Paksi yang kini digunakan oleh Satuan 81 Kopassus. Produk SSE yang paling bersinar adalah P6 All Terrain Assault Vehicle atau yang telah digunakan pasukan elit TNI seperti Kopassus, Kostrad, dan Paskas. Produk membanggakan SSE lainnya yakni P2 Komando dan varian terbaru untuk angkut personil serta Intel lapis baja. Yang kelima, PT Karya Tugas Anda. Didirikan pada tahun 1974, perusahaan ini awalnya bengkel kendaraan di Surabaya yang bernama Slamet Jaya Motor. Mulai tahun 1982, perubahan nama usaha terjadi dan bisnis pun fokus bergerak di bidang pembuatan bodi kendaraan. Perusahaan karoseri yang memiliki unit pabrik di Pasuruan, Jawa Timur ini bisa membuat berbagai bodi kendaraan, mulai dari kendaraan niaga, bus, mobil ATM, hingga ambulans. Saat ini PT Karya Tugas Anda juga merambah bidang pertahanan dengan membentuk divisi militer yang bernama Tugas Anda Defense. Produknya yakni kendaraan lapis baja APC Turangga dan sudah digunakan Korps Paskas TNI AU. Selain itu ada pula PT Berpati Wahana Raya. Perusahaan yang berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini telah membuat beberapa kendaraan khusus untuk TNI. Perodik yang membanggakan yakni kendaraan Jihandak yang bernama Defender EOD atau Explosive Ordnance Disposal. Kendaraan yang dibangun dari sasis truk Hino Dutro ini telah digunakan oleh Jihandak TNI AD.
Tak hanya itu, MWR juga membuat truk dapur lapangan untuk marinir AL yang bernama Ganila. Kemudian kendaraan khusus untuk tanggap darurat kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Selanjutnya yang ketujuh, PT Komodo Armament Indonesia. Satu-satunya perusahaan swasta di Indonesia yang memproduksi senjata api. Perusahaan ini berlokasi di Bekasi dan dengan bangga menuliskan tulisan Made in Bekasi Indonesia pada senjata buatannya. PT Komodo Armament Indonesia awalnya bernama PT Tanfoglio yang merupakan perusahaan pembuat senjata api dari Italia. Produk yang telah diproduksi yakni senapan serbu Komodo D5 dan D7. Perusahaan ini juga membuat senapan Komodo sasis atau sniper. Kemudian senapan mesin model Gatling yang diberi nama Elegant. Dan yang kedelapan adalah PT Farin Industri Nusantara. Sudah berdiri sejak tahun 70-an, perusahaan ini awalnya merupakan perusahaan rumahan dengan nama CV Fajar Indah. Saat ini fokus produksi dilakukan pada penyediaan perlengkapan proteksi personel untuk militer. Produk lokal yang membanggakan yakni helm tempur, rompi tempur, sarung tangan, hingga peralatan seperti tameng polisi dan pakaian penanggulangan huru-hara. Produk dengan label Armoguard Light ini berkantor pusat di Jakarta dan fasilitas produksinya berada di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, banyak pula perusahaan lain yang juga berkontribusi terhadap Tentara Nasional Indonesia, yakni PT Persada Aman Sentosa, PT Rido Agung Mitra Abadi, PT Catur Bakti Persada, PT Industri Taktis Nusantara, PT Giono Internusa Jaya, PT Langit Biru Parasut CV Maju Mapan, PT Sari Bahari, dan PT Adi Yatma Perkasa Putra, PT Bhinneka Dwi Persada, PT Citra Shipyard, PT Daya Radar Utama, dan PT Global Inovasi Informasi Indonesia. Itu dia deretan industri militer made in Indonesia. Oke guys, itu saja daripada saya. Apa yang saya lihat di video ini memang wah, patutlah dia punya tajuk pemberita viral. Sebab dia punya senjata-senjata, kapal, selam, wah, bukan main-main. Memang semua terbaik tantra dia. Dia punya training, susah mau lawan. Kalau ada negara-negara pun yang contohnya lawan dengan Indonesia memang tak payahlah guys. Oke, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe guys, tekan tombol merah. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.